Halo, selamat pagi Indah. Bagaimana kabarnya? Pagi Pak, saya agak gugup dengan ujian besar nanti Pak, ujian nasional. Oh, iya, mengerti ya. Kita bisa mengatasi rasa gugup itu. Apakah kamu pernah juga strategi mengelola kecemasan ujian? Belum sih Pak, saya belum pernah pelajari atau membahas soal kecemasan ujian itu. Indah merasa sulit untuk tenang sebelum ujian, betul? Sulit tenang Pak, masih agak cemas. Sebenarnya itu hal yang normal. Kita bisa mulai dengan mencari sumber daya di perpustakaan yang membahas teknik mengatasi kecemasan ujian. Tentang manajemen stres dan kesejahteraan. Mungkin begitu bisa membantu kita. Gitu ya. Baik Pak, saya akan mulai mencari buku atau hal-hal yang membuat saya bisa belajar teknik-teknik cara agar tidak cemas saat ujian. Ya, selamat pagi Indah, selamat datang. Bagaimana kabarnya Indah? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Alhamdulillah. Bagaimana pencarian buku kemarin? Saya sudah menemukan beberapa buku yang menjadi referensi saya buat cara biar nggak cemas di ujian besar nanti. Bagus sekali. Apakah Indah ingin berbicara tentang strategi khusus untuk menjadi kecemasan? Dari yang saya dapat dari yang saya pelajari, saya itu cara-cara tips-tips biar nggak cemas pas ujian itu, yaitu salah satunya olahraga, juga bisa dengan teknik pernapasan. Jadi mulai sekarang atur pernapasan biar kita bisa lebih tenang dan bisa ngatur jadwal belajar. Betul. Kita bisa melihat di perpustakaan atau dari artikel konten yang membahas teknik khusus yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan Anda. Kita juga bisa mencari panduan praktis yang ditulis oleh ahli di bidang ini. Gitu ya. Bagaimana sekarang setelah mengetahui, membaca tentang artikel kecemasan, menghadapi kecemasan sebelum ujian, bagaimana sekarang? Sekarang saya jauh lebih siap Pak, benar siap untuk menghadapi ujian. Terima kasih juga buat saran Bapak, itu sangat meringankan saya. Meringankan. Alhamdulillah juga saran saya membantu Indah. Ya, saya senang mendengarnya, tapi ingat bahwa saya di sini untuk buku Indah dan perpustakaan adalah sumber daya yang sangat baik untuk membantu kita mengatasi karena kita bisa mencari sumber-sumber yang mungkin lebih cara lebih canggih lagi buat menghadapi kecemasan. Bisa diperoleh banyak cara untuk satu. Itu yang bisa diselesaikan. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Indah, sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema tentang pengelolaan stres di sekolah. Mari kita mulai dengan berbagi pengalaman kalian terkait stres dalam belajar dan mengerjakan tugas di sekolah. Silakan, teman-teman. Saya mungkin Bapak. Iya, silakan dilihat. Saya sering merasa cemas ketika ada memulai ujian besar Bapak. Cara mengatasinya bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Selain belajar. Oke, baik, terima kasih Bunda.
Sekarang, apakah ada yang memiliki cara khusus untuk mengatasi rasa cemas tersebut? Ya? Saya biasanya mencoba teknik pernapasan untuk menenangkan diri, Pak. Seperti kayak misalkan kita melakukan dengan pernapasan yang perlahan-lahan, Pak. Kayak mengambil nafas yang panjang. Itu strategi yang baik. Apakah dia memiliki pengalaman lain untuk mungkin pertanyaan untuk Hilda? Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan. Ya. Bagaimana sih cara kita tahu teknik pernapasan itu benar-benar efektif? Jadi kan kata saya kan caranya itu dengan pernapasan, dan gimana caranya biar cara itu efektif? Baik, pertanyaan yang bagus, Tiara. Mari kita diskusikan bersama-sama. Mungkin beberapa dari kita memiliki pengalaman dengan teknik pernapasan atau ide yang lain yang dapat membantu. Jadi, misal kita sedang cemas, seperti biasa, tarik nafas. Yang 3 kali, coba tarik nafas ya. Ditahan 3 detik. Ayo, Tiara. Juga sama Tadi coba lagi. Kenapa itu? Yang serius. Tarik nafas. Tahan. Pas. Coba ayo orang baru semuanya. Tarik nafas dari dulu. Radio detik 1, 2, 3 keluarkan dari mulut terus. 1 kali lagi. Ayo yang serius, semuanya yang serius. Tolong semua yang serius. Ya, tarik nafas dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi itu salah satu cara untuk mengurangi rasa cemas ketika kita akan menghadapi suasana yang mungkin membuat cemas, panik. Kira-kira bahwa kita ya cara kita untuk menenangkan diri kita adalah dengan cara tarik nafas, pernapasan. Coba aja 3 kali lagi. Kita selalu keluarkan dari 3. Jadi tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Dan kurang lebih itu pembahasan kita hari ini. Mungkin kita bisa membahas lebih lanjut di lain hari. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Oke, silakan Tiara. ada cara lain nggak selain pernapasan? Mungkin ada. Mungkin salah satunya juga kita harus mungkin sering berolahraga, terus kita harus bisa mengerti jadwal kita yang baik. Terus selain itu mungkin teman-teman juga bisa cari buku di perpustakaan tentang cara mengatasi kecemasan sebelum menghadapi ujian. Banyak di sana di perpustakaan, teman-teman bisa cari. Ya mungkin informasi yang bisa saya informasikan. Selain itu ada lagi, teman-teman. Ya boleh silakan Tiara, aktif sekali luar biasa. Berarti selain pernapasan kita bisa mencari referensi lain di perpustakaan. Ya betul. Dari buku tips agar kita nggak cemas gitu. Kita Iya. bisa Buku tentang menghadapi kecemasan saat ujian. atau cara mengolah kecemasan ketika akan menghadapi sesuatu yang biasa hujan bobol. Jadi pada ketemu ujian, informasi di kampus. Itu teman-teman.
Ada lagi teman-teman? Ya, Pak. Iya, silakan. Kalau saya mau menambahkan, tadi kan dari Iya. perusahaan, terus misalkan kayak kita, misalkan perusahaan itu dari tempat kita nggak ada kayak sekolah misalnya AUJ, kita bisa kayak kita lewat jurnal-jurnal juga bisa lihat atau gimana? Iya, bisa lihat di jurnal sekarang udah semuanya berbasis online. Teman-teman bisa nyari di artikel-artikel di Google, itu bisa banyak cara. Hidup. Oke, ada lagi cukup? Tidak? Sudah. Jadi saya sudah bisa mendapatkan solusi ketika kita ketika kita sedang mencemaskan sesuatu atau sedang mencemaskan berbagai ujian. Jadi kita sekarang sudah tahu caranya ya. Ketika ada ujian, cemas sudah tahu caranya seperti apa untuk menghadapi cemas. Dari segi pernapasan diatur juga atau dengan memikirkan hal-hal yang positif juga bisa salah satu caranya juga bisa dicapai. Iya. Oke, kita sebelumnya menuju bisa lebih lanjut di perpustakaan atau di artikel-artikel banyak di situ. Oke, baik teman-teman, bagaimana kesan-kesannya yang setelah melakukan bimbingan kali ini? Saya sih untuk pesan-pesannya sangat bermanfaat untuk diskusi kali ini karena mendapatkan solusi dan mendapat banyak juga informasi yang saya dapatkan dari teman-teman semuanya. Oke, baik. Ada yang lain? Kalau dari saya pesan-pesannya hampir sama yang lainnya bilang, saya jadi tahu bagaimana cara menangani emas pada saat ujian. Saya juga jadi tahu kalau misalnya saya lagi cemas itu saya harus cari referensi kayak gimana nih biar cemas itu ternyata nggak hanya dilihat dari sini tapi bisa juga dari buku, bisa dari perusahaan atau artikel di Google atau beli buku di online. Kalau dari saya, jika apa yang ada selanjutnya saya juga jadi tahu gimana atasi kecemasan saat menghadapi ujian. Terus saya juga jadi tahu salah satu teknik pernapasan yang baik saat cemas. Oke, baik teman-teman. Sudah cukup ya untuk kali ini. Mungkin nanti kita lanjut pertemuan kita via daring di minggu depan. Kita via daring karena beberapa ini maka pertemuan yang akan datang kita lakukan secara daring. Nanti akan saya berikan jadwal tersebut. Mungkin kurang lebihnya itu maaf salah kata mungkin jawaban yang saya berikan kurang memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, senang bisa bertemu di pertemuan pertama kita. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tri Kusmastuti, kalian bisa memanggil saya Ibu Tri. Saya pertama akan menjelaskan untuk apa maksud layanan, apa maksud dan tujuan dari layanan orientasi, informasi, dan penguasaan konten. Yang pertama, layanan informasi adalah upaya untuk memperkenalkan seseorang atau kelompok orang terhadap suatu lingkungan, organisasi, atau kegiatan tertentu. Tujuannya memberikan pemahaman yang kooperatif kepada peserta atau individu tentang lingkungan atau organisasi tertentu. Layanan informasi yaitu upaya untuk menyediakan data atau pengetahuan kepada individu atau kelompok tentang topik tertentu. Tujuannya memberikan akses ke informasi yang akurat dan relevan sehingga individu dapat membuat keputusan yang informasi didukung atau memahami topik tertentu dengan lebih baik. Layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten mengacu pada penyediaan bantuan atau jasa yang dirancang untuk membantu individu atau organisasi yang menguasai dan mengelola konten
berbagai bentuk seperti tes gambar, audio, atau video. Ini udah termasuk tujuannya ya. Ilustrasinya, coba sekarang kalian bayangkan, imajinasikan jika ada seorang bernama Alex adalah seorang pelajar yang ambisius, memiliki banyak tanggung jawab, termasuk kuliah, pekerjaan berwaktu, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dia sering merasa kewalahan dengan tumpukan tugas dan merasa cemas tentang ujian yang akan datang. Hari demi hari, stres mulai menumpuk dalam hidupnya. Alex bagaimanapun belum menyadari sejauh mana stres telah mempengaruhi kesejahteraannya. Dia mengalami kesulitan tidur, kurang konsentrasi, dan perubahan suasana hati yang signifikan. Teman-temannya juga mulai melihat perubahan dalam perilaku Alex. Nah, itu adalah contoh ilustrasinya untuk stress awareness. Stress awareness. Jadi tujuan topiknya itu kita akan membahas tentang kesadaran stres atau awareness stress. Layanan ini akan fokus pada memberikan pemahaman tentang stres, pengaruhnya terhadap kesejahteraan individu, dan strategi untuk pengelola stres dengan lebih baik. Manfaatnya yaitu 1. Meningkatkan kesadaran, mendorong tindakan positif, meningkatkan kesejahteraan, mencegah masalah lebih parah. Pertama, saya akan menjelaskan asas-asas dalam konteks layanan ini. 1. Asas kegiatan, yaitu mengatur dan ruang lingkup kegiatan. Peran komunikasi jujur dan transparan, serta berbagi informasi yang relevan. 3. Kenormatifan, beroperasi sesuai dengan norma, etika, dan peraturan yang berlaku. 4. Asas kerahasiaan, melindungi informasi pribadi dan rahasia, mengungkapkannya hanya dengan izin yang tepat. Lalu, saya akan menjelaskan tata cara kegiatan ini ya. Pertama, jika ada kalian yang ingin ke toilet atau untuk keluar dari kelas ini, lalu saya minta agar kalian konsisten selama kegiatan ini ya. Ada yang ingin keluar dulu dari kelas? Saya kasih waktu 5 menit. Gak ada? Kalau gitu saya absen ya. Ada? Gitu mulai saya absen. Pertama Hilda. Hadir Ibu. Indah Hidayanti. Hadir Ibu. Putri Maharani. Hadir Bu. Tiara Puspita Hardi. Hadir Bu. Hadir Bu. Rahmat Agung ada? Lagi berhalangan hadir Bu. Oh, baik. Gitu saya lanjut ya. Baik Bu. Baik, sebelum kita mulai, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ada yang bersedia? Saya Bu. Baik, silakan Kak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah kelihatan? Baik Bu. Kelihatan Bu. Baik, pertama ini materi tentang stress awareness. Materi yang kita bahas adalah 1. Tanda stres, yang kedua mengelola gejala stres, 3. mengelola stres, 4. pencegahan. Penyebab stres adalah ada di sini tetapi ingin berada di sana. 1. Tanda stres. Tanda mengacu pada sesuatu yang dapat diamati atau diukur oleh orang lain. Tanda bersifat objektif. Stres adalah perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi yang baru. Apa tanda dari stres? Banyak orang yang tidak sadar mengalami kondisi yang tergolong sebagai tanda stres. Di antaranya 1. Merasa terlalu emosional. Saat senggang, Anda mungkin
sering memikul banyak beban pikiran dan masalah yang mungkin tak bisa Anda bagi dengan orang lain. Lama-kelamaan beban pikiran tersebut turun ke perasaan dan membuat Anda menjadi emosional. Namun hal tersebut sering Anda anggap sebagai satu hal yang normal terjadi. Padahal hal ini bisa jadi salah satu tanda stres yang tak Anda sadari. Jika Anda membiarkannya berlarut-larut, hal tersebut bisa menjadi cikal bakal gangguan mental dan emosional yang berkepanjangan. Yang kedua, lebih sibuk dari biasanya. Biasanya menjadi lebih sibuk tak melulu karena memang ada kesibukan, tetapi karena sedang ingin mengalihkan pikiran dari masalah yang sedang melanda. Itu artinya saat mendadak ingin lebih sibuk, padahal tak ada hal penting yang harus dikerjakan. Itu adalah salah satu tanda stres, dan kesibukan itu adalah upaya untuk menghindarinya. 3, sensitif atau lebih mudah marah. Tanda stres lain adalah Anda menjadi lebih mudah marah. Hal-hal kecil yang mengganggu tetapi biasanya bisa Anda maklumi. Ini dapat menyulut amarah dengan begitu mudahnya. Bahkan Anda juga lebih sering melampiaskan amarah kepada orang-orang terdekat. 4, mood swing adalah kondisi saat kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan terasa begitu dekat. 5, hilang arah dan tujuan hidup. Contohnya saat Anda gagal meraih suatu hal yang selama ini memicu semangat menjalani hari, bisa jadi semangat tersebut ikut lenyap seiring dengan kegagalan. 6, pilih hal-hal yang beresiko. Contohnya minum alkohol secara berlebihan, berjudi, melakukan hubungan seks dengan orang yang tak seharusnya, dan masih banyak lagi. Tidak ada yang bisa membawa ketenangan kecuali dirimu sendiri, dari Ralph Waldo Emerson. Selanjutnya, 7, selalu ingin memegang kendali. Terobsesi untuk mengendalikan segala sesuatu, termasuk hal-hal yang Apa? PPT-nya hilang. Oh, hilang. Sebentar ya. Oh, jaringannya nggak stabil saya nih. Dah. Tadi terakhir sampai mana? Sampai yang 7. 7 ya. Baik, 7, selalu ingin memegang kendali. Terobsesi untuk mengendalikan segala sesuatu, termasuk hal-hal yang sebenarnya bukan ada pada kendali Anda. Untuk mengatasi gejala tersebut, sebaiknya Anda berusaha Anda mungkin berpikir membantu mengatasi stres yang melanda. Hal ini berpotensi membuat Anda semakin stres. Bagaimana bisa? Pasalnya pada saat tersebut pikiran Anda sedang stres. Selanjutnya, 2, gejala stres. Gejala mengacu pada perasaan dan kekhawatiran yang kita rasakan. Dan ini hanya dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Macam-macam gejalanya itu ada emosi, fisik, kognitif, dan perilaku. Untuk emosi mudah gusar, frustasi, suasana hati. Nah, yang sebelumnya kita bahas itu kayak mood swing, itu termasuk dalam emosi ya. Untuk fisiknya, lemah, pusing, mual, diare, nyeri otot, dan sebagainya. Untuk kognitif yaitu sulit fokus, sering lupa, pesimis, cenderung berpandangan negatif, sering membuat keputusan yang tidak baik. Untuk perubahan pola kebiasaan menghindari tanggung jawab, sikap gugup, seperti menggigit kuku, jalan mondar-mandir, kebiasaan merokok, atau mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Yang 3, mengelola stres adalah tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan yang melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana, atau jadwal pelaksanaan, dan cara tips mengatasi stres yaitu meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, olahraga, makan makanan sehat, hindari rokok dan minuman alkohol, rileks otot, atur nafas, beristirahat sejenak, melakukan hobi yang sesuai dengan minat dan bakat, berpikir hal-hal yang menyenangkan dalam hidup, menulis diari, membicarakan masalahmu. 4, pencegahan stres adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar stres tidak terjadi. Cara mencegahnya, 1, istirahat dan tidur yang cukup setiap hari, meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai seperti membaca buku, menikmati teh
hangat, mendengar musik, atau menonton film. Mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi, lengkap dan seimbang, berolahraga secara rutin selama minimal 30 menit setiap hari. Bersosialisasi dengan orang-orang yang menyenangkan dan memberikan dampak positif. Melakukan meditasi atau teknik relaksasi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu. Baik, sebentar. Apa? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi tentang stress awareness ya. Pertanyaan saya, apakah Ya. ada rekomendasi buku untuk materi stress awareness ini yang bisa kita dapat? Terima kasih. Pertanyaannya rekomendasi buku ya? Ada, kalian bisa cari di perpustakaan kampus. Itu ada macam-macam penulis di sana. Ada Arthur P. Hiramolit, John Kabat-Zinn, Matthieu Michel, Robert M. Sapolsky, dan masih banyak lagi. Itu kalian bisa cari di perpus. Kan tanya aja deh sama petugas perpusnya. Kak, Pak, gitu. Atau Bu, kalau mau nyari buku tentang BK itu di mana ya? Ntar sama pihak pustakawannya itu ntar kalian diarahin ke sana. Untuk materi ini saya rekomendasiin sih yang Arthur Peck Hiramikoli. Dia ini tentang solusi stres untuk menghadapi stres itu gimana itu solusinya untuk itu. Ada yang lain? Puas belum bertanya jawabannya? Berarti kita bisa cari di perpustakaan ya. Berarti di dalam isi buku itu berarti ada solusi-solusi kalau kita mengalami stres gitu ya, Bu? Iya, di sana juga selain solusi ada buku juga tentang relaksasi sama stress reduction workbook itu. Dia itu untuk yang dibuat itu oleh Martha Davis, Elizabeth Robbins, S. Hellman, dan Madeline McKay. Itu kalau untuk relaksasi dan stress reduction workbook. Ada lagi? Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Saya Bu, Ya, saya silakan. mau nanya kalau tadi kan itu di rekomendasi buku-buku yang bisa kita lihat di perpustakaan lokal ya. Kalau Ya, untuk website-website yang kita bisa baca yang gratis itu ada nggak ya? ada. Saya rekomendasiin itu ada 3 ya. Yang pertama itu Project Gutenberg. Ya, websitenya ini catat www.gutenberg.org. Yang kedua Open Library. Websitenya www.openlibrary.org. Yang ketiga Internet Archive. Untuk alamatnya www.archive.org. Itu untuk rekomendasi saya. Ada yang menambahkan, siapa tahu ada rekomendasi lain untuk situs? Mungkin saya Ibu punya rekomendasi situs buat mencari tentang awareness gitu Kak. Awareness gitu Ibu. Nah, coba silakan. Aku punya websitenya Ibu. Mungkin ada Manybooks, yaitu websitenya wmanybooks.net. Nah, di situ ada menyediakan ribuan buku gratis dalam berbagai format e-book. Jadi Kak Sadika bisa searching aja tadi nama alamatnya di situ di web, dan nanti di situ banyak terdapat sumber-sumber bagaimana menjelaskan kayak awareness gitu. Nah, selain itu ada website Library Genesis. Untuk websitenya itu namanya libgen.is. Di situ menyediakan akses ke sejumlah besar buku dan artikel ilmiah dalam berbagai bahasa. Selain ada selain ada Manybooks, aku rekomendasiin di website library. Di situ juga banyak akses yang Kak Sadika bisa cari sumbernya di situ. Misalkan Kak Sadika kayak nyari kayak solusi awareness, bisa tanda-tandanya di situ. Nah, itu bisa aku rekomendasiin di situ sih Kakak. Mungkin itu saja sih. Mungkin yang lain ada yang menambahkan untuk rekomendasi websitenya. Terima kasih. Mungkin aku bisa nambahin beberapa website lagi.
Itu ada Bookbond. Bookbond itu websitenya bisa dibuka di www.bookbond.com. Dia menyediakan teks gratis dalam berbagai bidang studi, termasuk buku pelajaran juga tersedia di sana di Bookbond. Ada lagi yang biasa aku buka itu di freeebooks.net. Itu websitenya bisa di www.freeebooks.net. Dia bisa apa ya? Ada banyak buku gratis ada banyak genre. Jadi ada fiksi sampai non fiksi juga ada. Terus ada Smashword itu www.smashword.com. Dia ebook gratis, ada juga yang berbayar di sana. Terus yang lainnya ada Fitbook. Di webnya www.fitbooks.com. Dia nyediain katalog buku gratis dan buku berbagai dalam berbagai kategori. Yang ke-10 ada Google Books. Webnya books.google.com. Menyediakan di sini menyediakan akses banyak buku yang bisa diunduh. Itu bisa diunduh lewat PDF. Itu aja sih yang bisa aku tambahin. Baik, terima kasih atas tambahannya, Hilda sama Indah. Ada lagi yang ingin menambahkan? Atau ada pertanyaan lagi? Ini belum udah jadi Lanjut. Ya, baiklah. Apa ada yang ingin menambahkan atau ada pertanyaan lagi? saya udah cukup sih tadi. Terus menurut saya juga itu udah memenuhi ya pertanyaan saya. Pertanyaan saya udah terjawab. Baik. Kalau gitu, akan saya tutup ya. Sebelum saya tutup, akan saya sampaikan kesimpulan dari materi ini. Singkatnya, bahwa kesadaran stres adalah pemahaman individu tentang stres, termasuk gejala dan dampaknya pada kesejahteraan fisik dan mental. Kesadaran stres penting untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah langkah awal dan penting menuju manajemen stres yang lebih efektif dan kesejahteraan yang lebih baik. Jadi intinya kesadaran stres itu sangat penting. Kalau kalian nggak tahu kalau kalian sedang stres, takutnya tahu-tahu kalian udah depresi. Yang itu yang takutin. Ada lagi yang bertanya? Jika tidak ada, akan saya tutup ya untuk pertemuan pertama ini. Baik, Ibu, cukup. Baik, terima kasih atas antusiasnya hari ini. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas antusias kalian dan sudah memenuhi syarat-syarat pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini membuat kita sadar betapa pentingnya stres dan mampu mencegah stres. Pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Tri.